Selamat malam, pemirsa. Anda menyaksikan liputan 4 hari ini. Saya Naura Asifah Zania akan membawakan berita utama hari ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, mengumumkan pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Kebijakan ini bertujuan melindungi anak dari konten negatif dan perundungan. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak hasil wawancara reporter kami di lapangan tentang respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan tersebut. Saudari Naila, silahkan memberikan laporannya. Terima kasih, saat ini saya berada di MI Insan Mulia. Saya akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai dampak aturan pembatasan gadget bagi anak-anak. Bagaimana pendapat kamu tentang aturan pembatasan gadget untuk anak-anak? Menurut saya, aturan ini cukup baik karena bisa membuat anak tidak terlalu sering dan tidak terlalu lama bermain gadget. Namun, di sisi lain, terkadang kita juga membutuhkan gadget untuk kita belajar. Kalau waktu luang, biasanya tanpa gadget, biasanya kamu melakukan apa? Bermain dengan teman, membaca buku, atau membantu ibu dan ayah. Bagaimana perasaan kamu saat tahu pemerintah Indonesia tidak memperbolehkan anak di bawah 16 tahun bermain gadget? Perasaan saya ketika mengetahui bahwa pemerintah Indonesia tidak memperbolehkan lagi untuk anak di bawah 16 tahun bermain gadget adalah sebenarnya tidak masalah. Cuma lebih baik kita diberi waktu, namun tidak sebanyak seperti biasanya, karena terkadang anak di bawah umur juga membutuhkan gadget untuk mencari informasi dan belajar lebih baik lagi. Menurut kamu, sebaiknya berapa minimal umur anak diperbolehkan menggunakan gadget? Setidaknya umur 10 tahun, karena di zaman sekarang ini sudah banyak sekali yang bisa menggunakan gadget. Zaman sekarang ini banyak anak juga yang membutuhkan gadget untuk belajar. Menurut kamu, apa yang mengakibatkan anak kecil yang belum cukup umur dibatasi gadget oleh pemerintah Indonesia? Karena terkadang anak kecil juga menyalahgunakan gadget dan terlalu lama bermain gadget sehingga terkadang orang tua sedikit sulit memberitahunya. Dan anak kecil juga sering membuang-buang waktu untuk melakukan hal yang tidak berguna seperti bermain game di gadget tersebut. Baik, itulah beberapa pendapat mengenai dampak aturan pembatasan gadget bagi anak-anak di bawah 16 tahun. Diharapkan dengan adanya aturan ini, anak-anak dapat menggunakan gadget secara lebih bijak dan tetap aktif dalam kegiatan belajar maupun sosial. Saya Naila Rifatul Iza sebagai reporter melaporkan dari TV4 kembali ke studio. Terima kasih kepada reporter yang sedang bertugas. Saudari Naila, silahkan memberikan laporannya. Terima kasih kepada pembawa acara. Saat ini saya akan berbincang langsung dengan salah satu orang tua untuk mengetahui pendapatnya. Bagaimana cara orang tua mengontrol penggunaan gadget pada anak-anak? Orang tua bisa mengontrol penggunaan gadget dengan membuat batas waktu penggunaan, mendampingi anak saat memakai gadget, serta mengajak anak melakukan kegiatan lain seperti bermain, membaca, berolahraga agar tidak terlalu bergantung menggunakan gadget. Baik, itulah beberapa pendapat mengenai dampak aturan pembatasan gadget bagi anak-anak di bawah 16 tahun. Diharapkan dengan adanya aturan ini, anak-anak dapat menggunakan gadget secara lebih bijak dan tetap aktif dalam kegiatan belajar maupun sosial. Saya Naila Rifatul Iza melaporkan dari MI Insan Mulia kembali ke studio. Terima kasih kepada reporter yang sedang bertugas. Demikian berita dan hasil wawancara hari ini. Saya Naura Asifah Zania, pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.